yang kita pantau saat ini itu pergerakan dari tim Evolve dan juga pergerakan dari tim Aditama. Dedeu bersama rekan satu timnya juga itu seorang Thomas udah mulai menjaga area dua compound yang berbeda agak cuek. Bergerak dari bagian belakang mengisir ke arah bagian school. Boom dapat lawan nih. Ada yang mendekat ke arah Boom Esports. Tinggal ngelihat yang kena duluan yang mana karena semua yang bergerak ke arah Boom ada di dalam mobil. Alter Ego ternyata menjadi santapan dari Boom Esports. Sebuah tembakan yang begitu lengket datang dari Okta tadi. Boboho juga langsung memberikan follow up-nya. Diamankan satu pemain dari Alter Ego. Terpotong rotasi dari tim Alter Ego saat ini dan Boom kembali lagi melihat pergerakan dari pemain-pemain Alter Ego. Mereka mengincar ke arah rumah yang sama-sama touchdown dan sepertinya football dari seorang Okta karena terlambat. Lebih cepat Alter Ego yang mengamankan compound tersebut. Loh, ini gerak lagi. Sama-sama mundur dua-duanya. Nggak Boom, nggak AE, bahkan sekarang Okta akan coba scouting lagi. Lah, Mungkin balik dia lagi. mendengar lagi, bolak-balik lagi. Bahkan Alter Ego dia mundur sedikit. Itu kena sama Dewa United juga, maju kena Boom, mundur kena DU. Betul, nganan kena Aura. Nah lo mau pilih yang mana tuh? Maju, mundur, kanan udah kena tuh. Udah dijagain sama tim-tim lain, tinggal kiri yang masih kosong. Iya betul, dan ini benar-benar terluntang-lantung banget sih untuk dua player tim Alter Ego. Dan sekarang kita bisa melihat juga POV dari tim Aura. Jaxi akan coba mengamati juga pergerakan dari tim Goji. Ada Zeta, ada Duta juga yang akan coba diamati pergerakan dari bagian high ground oleh seorang Jaxi dari tim Aura. Dan sejauh ini belum ada tembakan lagi yang terjadi. Dan dari Alter Ego masih terombang-ambing di bagian area center, di bagian area yang benar-benar open juga. Dan itu free banget visionnya seharusnya dari tim Aura, dari tim lainnya juga, dari tim DU, sama dari tim yang tepat di belakang juga tadi dari tim satu lagi yang ngamatin Alter Ego itu dari mana Boom. ya kak? Boom, Iya. boom. Boom, terus ada Aura di sebelah kanan. Dan ada siapa tadi satu lagi? Goji. Sama-sama lupa satu sama lain. Saling melengkapi. Betul, dan Renal entah ditembak sama siapa. Oh, sama Boom. Apes juga ya. Emang paling apes tadi pergerakannya AE itu. Sama Boom dempet, sama Aura ke kanan juga dempet, dijagain juga sama tim lain lagi. Ada Goji tadi yang menjaga mereka, jadi mau kemanapun mereka bergerak kayaknya bukan pilihan yang bagus. Bahkan sekarang juga nampaknya pergerakan dari Boom juga udah mulai terbaca dengan tembakan yang dia berikan ke tim Alter Ego, memberikan DU. informasi juga pastinya untuk tim Dewa United yang bukannya tim Goji yang kita Betul. kira di awal. Ya, memang agak sedikit memori jangka pendek ya, tidak langsung mengingat-ingat apa yang terjadi. Boboho butuh dijemput oleh seorang Okta karena memang vehicle yang dimiliki sama Boom tidak terlalu banyak, mungkin cuma 3, tapi tadi kayaknya mereka bisa ambil, itu dia. Awas, nah masih ada satu kup RB yang bisa mereka gunakan. Mobil bucin. Mobil bucin untuk berdua-duaan enak sih, apalagi kalau misalkan punya skinnya ya. Skinnya mobil bucin nih mahal-mahal soalnya. Mahal, Ada betul. yang knalpotnya nggak bunyi. Ada yang bunyinya ebek gitu kan. Ada yang ngegeber. Ada yang ngegeber, wah emang skin termantap pokoknya. Luar biasa banget pokoknya dari PUBG Mobile. Dan sekarang nampaknya yang luar biasa juga pengamatan yang datang dari seorang Zeta dari tim Goji yang mengamati juga pergerakan demi pergerakan di bawah tim Aura dari bagian sisi high ground, dari bagian sisi lane juga Lutsi dipantau juga, tapi masih terlalu juga jaraknya karena masih terpantau adanya perbedaan low ground dan juga area perbukitan yang membagi dari dua sisi yang berbeda. Ya betul, Duta kali ini dari Goji yang mengamankan sebuah broken shake. Setup mereka sebenarnya nggak terlalu luas gitu, cuman enak lah posisi mereka sekarang karena mereka masuk ke dalam zona juga. Dan wow, dari arah Myron mereka bermaksud memotong pergerakan dari Ditama tadi. Sebuah zoning outfire diberikan oleh seorang Makau, masih belum bisa mendapatkan knockdown ke arah tim Ladies yang sedang bergerak rotasi. Disamperin, niat motong emang nih dari Myronnya. Tinggal ngelihat, biasanya yang niat-niat gini agak-agak blunder itu yang berbahaya nih Win. Wah, depannya lagi ada tim Geek Farm juga yang bisa menjadi pengganggu juga untuk tim Myron Revolt kali ini. Dan dari seorang Yoru akan coba memutarbalikkan lagi baginya, mengambil area pesisir lagi, lockdown touchdown. Dan Vanilla Aditama diganggu juga oleh tim dari Myron. Dan dari tim Genesis Gang, Genoka juga memberikan tembakan demi tembakan juga begitu mendalam juga. Dan 2 total poin eliminasi didapatkan juga oleh tim Genesis Gang. Ya ini dia, tinggal ngelihat mana yang bakal ada mental lebih kuat di antara tim-tim yang rotasinya sudah mulai terpotong silih berganti. Udah mulai banyak banget potongan-potongan rotasi. Bahkan itu nih seorang Microblue juga connect dari seorang FJ ditumbangkan oleh tim EVOS. Microblue bahkan dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi dan FJ dipulangkan oleh tim EVOS. Bahkan Fizz ikut tertumbangkan juga kali digempur oleh 2 player dari tim EVOS. Ini ada apa ya? Gue kayaknya ngelihat pick off yang terjadi itu tanpa perlawanan yang begitu ketat. Ya betul, dan bahkan Alpha langsung hybrid aja di bagian belakang karena Tensky ditangkap, tinggal satu lagi dan Void. Alpha akan mendapatkan placement tertingginya untuk tim Void. Dan di bagian sisi luar, boom, commit point lagi kali ini Aditama yang menjadi mangsa sesaat lagi untuk para serigala kita. Betul, tarik mundur kah?
Oh, main objektif ternyata dari Boom. Mereka nggak pengen wasting time di bagian sini. Mereka ingin untuk mengamankan zonanya lebih cepat dibandingkan tim lain. Dan Goji bertemu dengan Bigetron di mana Zuxi kali ini terkena headshot. Satu tumbang dari Bigetron, belum dipulangkan tapi masih belum tertangkap dan terlihat oleh observer kita karena sedang melihat pergerakan dari Boom Esports yang agak diganggu oleh Dewa United. DU memberikan tembakan demi tembakan yang cukup manja ke tim Boom Esports dan sekarang nampaknya dari bagian area satu buah compound dari Zuxi udah mulai tertek cukup low HP-nya dan tentunya masih bisa healing di dalam satu buah arena. Dan di bagian sisi luar Goji yang menjadi pengganggu juga untuk tim Bigetron dan DU Nux ditumbangkan oleh tim Aura akhirnya. Ya, akhirnya tertangkap tuh. Dari tadi DU berarti setupnya mereka nge-split berarti. Ya, nge-split betul. Dan Bigetron masih bisa utuh ke keempat pemain mereka dan ini dia Boom yang akan komit dengan Dewa United. Satu berhasil diamankan, hanya menyisakan pemain terakhir yang masih bersembunyi di balik sebuah Rusia dan berhasil diamankan juga. Dua yang ada di area ini sudah diamankan, berarti tinggal mencari pemain terakhir dari Dewa United yang sedang melakukan proses revive. Dua-dua ternyata diterapkan oleh tim Dewa United, bahkan Tuyol berusaha untuk memberikan revive-nya juga, akan coba bersabar lagi di dalam satu buah setup smoke-nya, tapi gangguan juga datang dari tim Boom. Melihat kelihatan. Itu bahkan kembali yang kedua kalinya oleh seorang Boboho dan bahkan tinggal Tuyol dicari rotasi menggunakan Dacianya, nggak bisa meloloskan dirinya, kan tertangkap oleh tim Boom dan kali ini Tuyol sukses melewati cengkraman dari serigala tajam kita. Betul, sayang banget tadi smoke-nya tidak tertutup rapat dan berhasil kembali diamankan. Baru di revive, kenok lagi. Baru di revive, kenok lagi, jatuh bangun banget untuk tim Dewa United. Bahkan yang jatuh bangun juga dari tim GPX. Ditumbangkan dengan adanya vehicle explosion dan sekarang KF akan coba dilontarkan dengan nest yang begitu dalam dari seorang KF. 1, 2, 3 dilontarkan dan itu dia nest dari seorang KF, connect enggak. Dan ternyata splash damage-nya belum mampu menumbangkan juga posisi dari tim GPX. Itu dia HFX di bagian blue zone. Masih bisa mendapatkan satu, namun trade talk terjadi dengan sangat cepat. Kali ini EVOS hanya berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan kondisi dari seorang Microboy. Namun ada tembakan dari pemain HFX yang lainnya. Ada Heaven yang bakal menembak dari bagian belakang. Sebuah bagian tertembak. Trade talk kembali lagi terjadi untuk masih ada KF yang bisa menyelamatkan posisi dari EVOS Reborn saat ini. Wow, dan saat ini juga kita melihat, menyaksikan Okta mengokang satu buah net. Hati-hati Cute hampir di takedown juga dengan net yang begitu mendalam dari seorang Okta. Dikokang lagi, 3, 2, 1 dilontarkan dengan high toss-nya. Saling bertukar net tampaknya untuk saat ini dan di bagian sisi sebelah kanan. Split dilakukan juga. Oh, hati-hati netsnya. Cute. Dedel diincar dan bahkan itu proddingnya Dedel terlihat dan dilewatin. Enggak, dia sadar. Dia lihat. Gak menjadi dan bahkan dia connect diambil dengan Cute, tapi itu break step dan akhirnya di counter juga diantisipasi movementnya oleh seorang Boboho. Boboho untungnya hampir blunder dari Boom Esports dan kali ini mereka berhasil memulangkan Adita Mamber cukup bagian lobby. Dan tadi gue melihat kayaknya last man dari arah kuda terbang sudah dipulangkan karena lobby. Berarti Boom lagi kejar setoran untuk membalap poin dari kuda terbang. Berarti Kute poinnya udah berhenti. Tinggal Boom yang poinnya masih berjalan, bahkan semakin bertambah lagi dengan pundi-pundi poin eliminasi yang menggelegar 12 poin eliminasi didapatkan oleh Boom Esports di zona yang kelima, Kapasta. Ini chaos banget sih Boom ya. Walaupun mereka membawa pemain-pemain baru di tim mereka dengan perombakan begitu besar mereka lakukan di transfer window kemarin, tapi mental mereka benar-benar terjaga banget dan kita masih bisa melihat fight yang terjadi di bagian lower ground sekitar sini. Ada Bigetron yang tadi berhasil mendapatkan sebuah knockdown dan Bigetron juga sedang melakukan setup karena mereka belum seutuhnya masuk untuk mengamankan daerah kekuasaan mereka. Itu dia Nora waktu Hello di dalam rumah siapa dan ternyata ada Aldre yang pengen ditumbangkan juga oleh Sanori di coaching tapi counter juga datang dari tim Geek, bahkan Baker juga bertangan dari tim Myron, bahkan di bagian si belakang Geek lengah dan Geek dipulangkan di posisi yang ke-9 oleh tim Myron. Betul, ini chaos banget Bigetron, bahkan dua pemain mereka sedang ter-takedown dan Myron ada Yoru dengan granat di tangan bakal dilemparkan beradu granat dengan seorang Genfos. Lihat mana yang bakal lebih efektif, terlihat sudah namun tembakannya sedikit terlambat dan Genfos berhasil memberikan cicilan damage karena Yoru namun masih belum bisa didapatkan. Posisi Yoru untuk dipulangkan karena lobby low HP tertembak oleh Zuxi dan itu dia kolaborasi shoot dari Bigetron untuk mendapatkan Yoru dari Myron. Wow, itu Kean juga di bagian area yang benar-benar open untungnya masih ada smoke yang menyelimuti player dari tim GPB, bahkan Info juga ikutan join. Ada di bagian area yang cukup open juga, bahkan Zuxi nge-split seorang di bagian belakang dan tersangkut vehicle-nya dari Kup RB-nya, bahkan di sisi bagian lainnya Luxi mengokang net yang cukup jauh melambung tinggi ke udara dan Info menjadi target dari tim Bigetron dan Alliance. Betul, Bigetron nggak bisa nahan di sini lama-lama, mereka butuh bergerak sedikit lagi untuk masuk ke dalam zona. Tipis aja pergerakan Bigetron untuk masuk ke dalam zona. Berhasilkah? Berhasil, ternyata mereka sudah aman, tapi tembakan datang dari bagian kanan karena Goji membackstep posisi dari Bigetron. Tapi zonanya semakin didekati, semakin menjauhi lagi. Betul. Untuk banyak banget tim 1, 2, 3, 4 tim yang masih dibuat effort lagi untuk masuk ke dalam zona, bahkan nih dari tim GPB RCL meluluh lantakan juga formasi dari tim Bigetron, bahkan hampir
mendapatkan player terakhir mereka yaitu dari seorang Mazir. Ternyata masih ada Zuxi juga di bagian sisi lainnya. Betul, masih dijagain. Posisi dari seorang Zuxi tadi masih cukup aman untuk menyelamatkan dan memberikan follow up smoke ke arah pemain Bigetron yang sedang ter-knockdown. Cukup bersabar nampaknya tempo dari tim Boom kali ini dari seorang Yami sukses merevive dan akan coba memberikan perlawanannya lagi ke bagian depan karena tahu Rozezi terpick off. Jaxi sedang melakukan upaya revive saat ini bahkan di belakang net satu buah granat dari seorang Yami dilontarkan 1, 2, 3 tapi nampaknya Jaxi masih bisa menghindar, tapi bisakah menghindar dengan tembakan-tembakan peluru dari seorang Yami? Jaxi sudah kelihatan, granat ada di tangan, ditembak menuju ke arah seorang Yami, tapi Yami masih bisa mundur ke bagian belakang dan granat meletup. Aura dipulangkan ke arah lobby dan Boom sudah mensecure 15 poin elimination. Dan mungkin semakin bisa bertambah lagi dengan tambahan pundi-pundi poin eliminasi yang dieksekusi dari tim-tim yang masih tersisa. Bahkan Mesiri mendapatkan juga pick off ya ke seorang Microbu dari tim Evolve. Di bagian sisi lainnya Zuxi akan mem-pop out berupa smoke juga untuk bisa memblocking vision dari belakang karena backline-nya diisi oleh tim Evolve. Betul, sudah kehilangan Genfos, tinggal 3 player aktif dari Bigetron saat ini. Dan ada Genesis Gang yang sudah mendapatkan area zona. Bigetron mau nggak mau mereka harus meretake dan mengamankan Goji dulu. Tinggal pilih, mereka mau ke Goji atau mereka ke arah EVOS. Kayaknya pengen ke Goji dulu. Mereka mengambil ke bagian area sayap kanan dipimpin oleh seorang Luxi. Pergerakannya mereka bahkan kelihatan Duta itu benar-benar fresh shot banget dan kakinya untungnya dengan timing yang tepat bisa zoning dan juga menutupi vision dari alat satu buah obstacle. Ya, tapi granat yang begitu bagus tadi dari Boom berhasil mendapatkan satu, bahkan kali ini dari bagian belakang ditembak dan berhasil mendapatkan satu juga dari Bigetron. Boom dapetin satu, Bigetron dapetin satu dan hanya menyisakan last man untuk Goji di dalam shake saat ini. Zeta last man standing dari tim Goji akan coba diincar nampaknya oleh tim Bigetron Red Aliens. Luxi udah mulai mengoleksi informasi yang sangat amat baik, tapi ini jalanannya becek banget memperhambat ruang gerak dari seorang Luxi, tapi Nets tidak menjadi penghambat nampaknya untuk seorang Luxi. Dikokang 1-2-3 ini kalau misalkan connect bener-bener epic banget dan epic banget nih dari seorang Luxi meratakan satu tim full dari tim Goji. Gila, rata coy Goji karena lobby walaupun Bigetron diganggu dengan adanya becekan-becekan di sekitar dia. Tapi dari Genesis Gang tersembunyi di balik sebuah smoke, ada step yang terdengar, ada Macau. Sadar gak dia? Gak sadar. Ada di luar, dia sadar harusnya tapi ada granat. Sudah mulai dimasak, tapi diterabas ke bagian dalam dan itu dia. Sebuah timing yang tidak dimiliki oleh seorang pemain dari arah tim Myron dan Boom datang di waktu yang tepat, Win. Wow, itu Boboho nabrak sendirian loh, bahkan dibakar juga bagian area pos yang diisi oleh tim Genesis Gang. Boboho menabrak jumping shot dan Wolfie dipulangkan juga oleh tim Genesis Gang dari seorang Boboho dan 19 poin eliminasi dikumpulkan oleh Boom Esports. Gila, lu lihat Yami langsung naik ke atas shake. Dia membuka posisinya untuk mengintip keberadaan dari 3 tim lainnya yang tersisa. Wow, ini game sih seru banget sih Kak Pasta. Ini benar-benar seru banget dan bahkan sekarang nampaknya dari Bigetron akan mengambil inisiatif juga bisa maju lagi ke bagian depan, ke bagian area defensif dari tim Boom Esports. Betul, bahkan Miseri tidak ingin mengalami sebuah risiko yang cukup besar. Langsung diledakan baginya supaya tidak menjadi senjata makan tuan. Yang betul aware banget Miseri terhadap sekitarnya, bahkan sekarang lebih aware lagi pengamatan, penglihatan dari seorang Boboho. Tertek cukup low dan itu dia dikit lagi tapi tembakannya satu tarikan ini pelurunya. Belum mampu menembakkan seorang Luxi tapi tracking fire juga, terus smoke juga di seorang Boboho dan hampir mendapatkan seorang Luxi. Tapi lihat follow up dari Yami langsung mendekat dengan marking yang sudah dilakukan oleh seorang Boboho tadi. Akan dikeker lagi, dicek rumput sebelah kanan supaya Boboho angle-nya aman. Tinggal Yami, apakah dia bisa mendapatkan pemain dari Bigetron atau dia bakal mendapatkan pemain dari Myron terlebih dahulu? Karena pengecekan dari Boom begitu detail. Wow, ini backup dari Boom benar-benar lengket banget sih. Bahkan di bagian sisi luar lain dari bagian sebelah kiri, Luxi juga menembaki posisi dari seorang Yami yang lagi enak bertengker di atas satu buah area bebatuan. Yes, lagi cosplay jadi Simba kayaknya dia. Benar-benar ada di puncak batu, bahkan granat pun digocek. Itu tembakan dari arah kiri, Bigetron menembak. Masih belum bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah seorang Yami, tapi angle dari arah kanan agak sedikit terbuka. Ada sebuah predict move yang dilakukan oleh seorang Yami kali ini. Wah, dia sempet ya lo rebahan di tengah jalan. Ini santai banget dan tentunya dari Team Boom juga mereka masih punya setup smoke, masih punya utility lagi, bahkan di bagian sisi luar itu Luxi Miseri diamati juga oleh seorang Bobo. Tinggal nunggu timing dan juga momentum yang tepat. Miseri terbuka mengokang sebuah net dan itu hampir di pick off juga angle jadi seorang Bobo mendapatkan satu buah knockdownnya lagi ke tim Bigetron Red Aliens. Ya, kesabaran yang begitu bagus tadi berarti membuahkan sebuah hasil. 2 lawan 1 kali ini. Kalau ini dielimkan semuanya oleh tim Boom,
Total 21 elimination dikumpulkan untuk di game terakhir. Granat penentu. Granat 40 juta. Masih belum bisa. Apakah masih di granat lagi? Gak ada granat lagi, tapi ini bakal menjadi pelor 40 juta untuk Bumi Sport. Yami mundur ke bagian belakang. Bisa ditermakan oleh Bluetooth karena sudah mulai menyakitkan. Tinggal satu tetes darah terakhir. Luxi ada di bagian kanan di mana Boboho dalam darah yang full HP. Akan dicari tapi Luxi ada timing untuk melakukan healing sudah mulai terspot dan itu dia peluru 40 juta rupiah yang berhasil diamankan oleh Boom Esports. Congratulations untuk tim Boom Esports yang benar-benar luar biasa banget dan pecah rekor lagi untuk poin eliminasi yang sangat amat membludak untuk tim Boom Esports di game yang terakhir. Dan lihat Ken, begitu bahagianya sampai terharu Kak Pasta. Betul, pusing semua tapi membuahkan hasil. Dan GM mereka pun datang untuk memeluk pemain-pemain dari Boom Esports saat ini. Datang dengan 2 pemain baru dari komunitas, membawa Okta, teman sepermainan juga dari Boboho. Ditambah ada Hexas, ditambah lagi analisa yang begitu detail yang dilakukan oleh Ken. Inilah hasil yang didapatkan oleh Boom di pre-season mereka. Betul, karena di game yang terakhir semuanya keluar ya kan, sama-sama menyaksikan untuk gameplay dari Boom Esports dan ternyata gameplay mereka itu luar biasa. Mereka semakin lebih pede lagi dan bisa mendapatkan gebrakan poin eliminasi itu kalau bisa dibilang sampai menyentuh angka 20-an.